Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah ya al-asdiqai. Selamat malam teman-teman. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman sekalian? La'alla as-sihhatu wal afiat. Semoga selalu sehat ya. Baiklah teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fa'ilun, yang berarti pelaku. Fa'il adalah orang yang mendatangkan atau melakukan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain adalah pelaku atau subjek. Fa'il terletak setelah fi'il atau kata kerja. Fa'il ini harus maf'ul atau berakhiran dhammah. Contohnya, qoma Ahmadun. Telah berdiri Ahmad. Berarti di sini yang menjadi fa'ilnya adalah Ahmad. Dan kita bisa melihatnya dia harus maf'ul atau berakhiran dhammah tain atau dhammah. Kemudian contoh keduanya adalah qala Zaidun. Telah berkata Zaid. Fa'ilnya adalah Zaid. Kemudian yang kedua adalah macam-macam fa'il. Fa'il bisa berbentuk yang pertama, isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah akhir harakatnya. Contoh fa'il dari isim mu'rab adalah ja'al mudarrisu. Telah datang seorang guru. Kemudian yang kedua adalah isim mabni. Adalah isim yang kata yang harakatnya tidak bisa berubah. Yang termasuk isim mabni diantaranya isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Jadi udah ketentuannya dari sana. Contohnya adalah qara'tul Qur'an. Nah, aku telah membaca Al-Quran. Fa'ilnya adalah tu, yang memiliki arti ana atau saya. Pembahasan ini telah dibahas di fi'il madi. Jadi, untuk mengetahui fa'ilnya, kita harus hafal isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul agar lebih mudah dalam menentukan apa fa'il dalam sebuah kalimat. Apakah teman-teman telah menghafal isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul tersebut? Jika ada yang kurang mengerti mengenai isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul, silakan teman-teman bertanya kepada saya ya, atau kepada Ana. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah najaha hazat talibu. Telah berhasil siswa ini. Fa'ilnya adalah haza, yang memiliki arti ini. Jadi untuk isim ini adalah isim yang harakatnya tidak bisa berubah. Sedangkan yang sebelumnya adalah isim mu'rab, yang akhir harakatnya bisa berubah. Yang ketiga adalah untuk macam-macam fa'il adalah masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal adalah susunan dari huruf masdar seperti an, anna, kai, ma, lau, dan jumlah ismiyah atau fi'liyah yang bisa semakna dengan masdar shorih. Untuk pembahasan mengenai masdar shorih ini, kita akan membahasnya pada materi selanjutnya. Contohnya yaitu yasuruni annaka najahta. Kesuksesanmu membuatku bahagia. Fa'ilnya annaka. Karena di sini adalah masdar mu'awwal. Contoh yang keduanya adalah dan bagi an-tafuza. Keberhasilan adalah keharusan. Baik, kita lanjutkan mengenai kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan dari fa'il tersebut. Sebelum kita melanjutkannya, apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai isim mu'rab, isim mabni, dan masdar mu'awwal? Jika ada, dipersilakan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nuwasil. Kaedah atau ketentuan fa'il. Kaidah yang pertama adalah
Fa'il selalu marfu' dan terletak setelah fi'il yang maklum. Fi'il yang maklum itu yang berawalan me, baik secara langsung atau tidak. Contohnya, Roja'a Ahmadu minal masjidi. Telah pulang Ahmad dari masjid. Atau Roja'al minal masjidi Ahmad. Bisa juga seperti itu. Bisa dibalik-balikkan, teman-teman. Untuk kaidah yang kedua adalah apabila fa'il berbentuk mufrad, musanna atau jamak, maka fi'ilnya tidak mufrad. Contohnya, ja'al muslimu. Telah datang seorang muslim. Ja'al muslimani. Telah datang dua orang muslim. Ja'al muslimuna. Telah datang banyak orang muslim. Kaidah fa'il yang ketiga adalah fi'il dan fa'il harus sama dalam muzakkar atau muannasnya. Contohnya, Ja'a Ahmadu. Atau Ja'at Fatimatu. Kaidah atau ketentuan fa'il yang keempat adalah boleh tidak sama mu'annas dan muzakkarnya antara fi'il dan fa'il. Apabila, ini perlu dicatat, yang pertama, fa'ilnya mu'annas yang terpisah dari fi'ilnya. Contohnya, Safarrat amsi Fatimatu. Atau bisa digunakan Safaro amsi Fatimatu. Berarti ada pembatas di antara fi'il dan fa'ilnya. Begitu teman-teman. Jika ada pembatas itu, boleh tidak sama mu'annas dan muzakkarnya. Yang kedua adalah fa'ilnya berupa isim mu'annas majazi. Contohnya, Tola'atis syamsu atau Tola'as syamsu. Majazi ini, mu'annas majazi ini adalah isim yang menunjukkan perempuan yang berbentuk majas. Begitu teman-teman. Jadi syamsu ini bisa disebutkan dengan majas. Begitu. Untuk pembahasan mengenai isim mu'annas majazi ini bisa dibahas di materi-materi selanjutnya ya teman-teman. Sekarang ini teman-teman hanya mengetahui apa itu yang tidak sama, boleh tidak sama mu'annas dan muzakkarnya antara fi'il dan fa'il. Selanjutnya adalah fa'ilnya berupa jamak taksir. Contohnya, qolatil malaikatu. Bisa menggunakan qolal malaikatu. Contoh lainnya adalah qala tullabu atau qolatit tullabu. Begitu teman-teman. Dari 4 kaidah ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni yang nomor 5. Yaitu kaidah yang nomor 5 adalah wajib mentakniskan fi'il apabila mentakniskan ini adalah ada huruf ta di huruf akhirnya. Yang pertama adalah fa'ilnya berupa isim zahir mu'annas hakiki. Isim zahir artinya isim yang nyata atau yang nampak, yang mu'annas, yang hakiki, yang ketetapan, yang telah menjadi ketetapan. Contohnya, tajalisu Hindun. Hindun ini adalah nama orang. Walaupun tidak ada ta marfuthah, kita tidak bisa mengubahnya menjadi laki-laki karena Hindun ini biasa digunakan untuk nama perempuan. Begitu teman-teman. Jadi disebut dengan isim zahir mu'annas hakiki. Atau enggak, Ja'at Fatimatu. Fatimah ini walaupun ada ta marfuthah, jika ditukar atau diubah menjadi Fatimah, tidak bisa dikarenakan sudah ketetapannya di sana. Karena Fatimah ini adalah nama untuk perempuan. Begitu teman-teman. Jadi wajib dia menjadi taknis atau menjadi perempuan. Begitu. Kemudian yang wajib mentakniskan fi'ilnya, yang kedua adalah fa'ilnya berupa isim domir yang rujukannya ke mu'annas hakiki maupun majazi. Contohnya, Izas sama'un fatarat atau Zainabu hadarat. Begitu. Pada kedua contoh di atas, yang menjadi fa'ilnya adalah domir ghaib mu'annas, yaitu hiya.
Jadi domir ghaib muannas ya untuk fa'ilnya. Karena dia menunjukkan dia perempuan tetapi tidak ada di antara kita. Begitu. Yang keenam adalah boleh fi'il dibuang dari kalimat yang mafhum. Contohnya, man takallama. Jawabannya Ahmadu. Asalnya adalah takallama Ahmadu. Begitu. Jadi asalnya man takallama Ahmadu. Bisa jawabannya Ahmadu. Begitu. Siapa yang berbicara? Jawabannya Ahmadu. Jadi kalau untuk supaya tidak meragukan, boleh dibuang Ahmadunya. Begitu teman-teman. Untuk yang ketujuh adalah fa'il bisa terletak setelah masdar, isim fa'il atau isim sifat musyabbahah yang beramal seperti fi'il. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai masdar dan isim sifat musyabbahah, kita akan membahasnya pada materi selanjutnya ya teman-teman. Contohnya adalah Ja'a Ahmadu al-Fadilu abuhu. Kata abuhu merupakan fa'il dari al-Fadilu, yang merupakan isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Mengenai pembahasan nomor 7 ini, kita akan membahasnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman perlu diingat apa saja kaidah atau ketentuan dari fa'il tersebut. Dan macam-macam dari fa'il tersebut. Baik teman-teman, apakah teman-teman ada ingin menanyakan mengenai fa'il? Baik itu macam-macam fa'il maupun kaidah dari fa'il tersebut. Jika ada yang ingin menanyakan, silakan untuk menanyakannya di grup ya nanti. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akhiri. Ma'assalamah, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.